LPDP tahun 2023 gitu. Jadi untuk malam ini saya akan sedikit membahas terkait mungkin pengenalan LPDP gitu dan juga terkait proses seleksi LPDP based on my experience gitu karena kita sifatnya adalah sharing session jadi mungkin saya bahasnya singkat aja gitu. Mungkin untuk yang pertama, ini sebenarnya udah ada di website LPDP sendiri. Untuk LPDP di tahun 2025 ini dia buka beberapa program, di antaranya itu ada program umum, yang ada beasiswa reguler, terus ada juga PTUD, terus ada beasiswa parsial. Kemudian ada juga program afirmasi, terus program targeted, terus ada juga targeted tapi yang beasiswa bundling, dan yang terakhir itu ada program double degree atau joint degree. Nah, untuk timeline LPDP sendiri itu untuk yang di batch 2025, sekarang kan tanggal 26 Januari ya teman-teman, berarti udah masuk masa pendaftaran. Pendaftarannya ini ditutup di 17 Februari dan pengumuman akhirnya itu ada di 19 Juni 2025. Jadi untuk LPDP ini sendiri salah satu beasiswa yang di mana tahapan seleksi itu sekitar 6 bulanan baru diumumkan hasil akhirnya gitu. Nah, di sini untuk timelinenya sendiri sebenarnya itu ada salah satu yang saya tidak tulis di sini itu ada proses sanggah. Jadi setelah nanti ada pengumuman administrasi itu ada lagi masa sanggah atau proses sanggah. Jadi teman-teman yang nantinya itu tidak lulus, dinyatakan tidak lulus LPDP gitu. Nah, nanti ada proses sanggahnya. Jadi teman-teman bisa ngajuin masa sanggah gitu. Jadi nanti pengumumannya bisa diralat atau bisa nanti jadi lulus gitu. Yang dari awalnya tidak lulus bisa jadi lulus gitu. Tapi itu ada syarat dan ketentuannya. Kemudian nanti setelah masa sanggah terus pengumuman masa sanggah dan akhirnya ada seleksi bakat skolastik, terus juga ada pengumuman seleksi bakat skolastik, kemudian nanti ada seleksi substansi dan pengumuman akhirnya gitu. Untuk LPDP sendiri, mungkin teman-teman udah tahu ya kan apa lolos administrasi, nanti teman-teman akan mengikuti seleksi bakat skolastiknya gitu. Tapi bagi teman-teman yang mendaftar LPDP menggunakan LOA, nanti teman-teman bisa skip seleksi bakat skolastiknya setelah dinyatakan lulus administrasi dan teman-teman bisa langsung mempersiapkan untuk seleksi substansinya. Nah, kurang lebih itu perbedaan yang mendaftar dengan LOA dan mendaftar tanpa LOA gitu. Untuk pendaftaran administrasi sendiri, ini sebenarnya tuh satu hal yang mudah, simple, tapi bukan hal yang sepele. Karena mudahnya kenapa? Di sini kita hanya mempersiapkan kayak berkas. Terus kita cuman mempersiapkan kayak apa ya yang bakal kita tulis gitu untuk esai terus nanti kita copy paste di formnya gitu. Itu mudahnya. Cuman kenapa bukan hal yang sepele? Karena administrasi ini dia agak tricky gitu. Sesuatu yang bisa kita usahakan, tapi kalau misalkan kita salah dikit aja, kayak kita salah upload filenya yang kita upload adalah file kosong, nah itu kita bisa gugur gitu. Makanya administrasi ini sesuatu hal yang bisa diusahakan, sangat amat bisa diusahakan gitu. Jadi kemungkinan untuk gugur di administrasi ini sebenarnya kecil gitu kemungkinannya kalau teman-teman bisa mempersiapkannya dengan sangat amat matang gitu. Untuk administrasi sendiri, kan LPDP punya banyak program ya. Nah, di buku panduan itu sebenarnya udah rinci banget gitu. Dari berbagai macam program itu, nah administrasinya itu ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya untuk apa namanya kalau misalkan di afirmasi itu ada persyaratan TOEFL. Nah, tapi TOEFL-nya ini sebenarnya teman-teman tidak diwajibkan untuk mengupload TOEFL-nya atau skor TOEFL atau sertifikat TOEFL-nya
gitu. Jadi untuk program yang lain seperti reguler, targeted, itu kan kita wajib untuk mengupload sertifikat TOEFL-nya. Sedangkan kalau di afirmasi itu teman-teman tidak diwajibkan untuk mengupload sertifikat TOEFL atau kebahasaan lainnya kayak IELTS gitu. Cuman untuk yang di case beasiswa kalau teman-teman daftar yang di luar negeri, untuk afirmasi ini sebenarnya tetap diwajibkan untuk mengupload sertifikat bahasa. Cuman dia ada masa kayak sebelum teman-teman, kalau nggak salah itu sebelum kalau nggak salah itu yang bagian beasiswa luar negeri itu persyaratan TOEFL-nya itu boleh diupload maksimal itu sebelum tes bakat skolastik atau sebelum apa gitu. Nanti bisa di cross check lagi. Tapi yang jelas teman-teman bisa mendaftar si beasiswa afirmasi ini yang program afirmasi itu tanpa adanya TOEFL. Itu nanti perbedaan di beberapa berkas dari beberapa programnya sendiri gitu. Nah, untuk administrasi ini sendiri kan dia banyak ya teman-teman ya persyaratannya. Ada yang harus kita bikin dulu kata-katanya, ada yang harus kita siapkan berkasnya, ada juga esainya gitu. Nah, itu alangkah lebih baiknya kalau misalkan teman-teman itu punya list atau daftar dari apa aja sih persyaratan administrasi yang harus saya siapkan gitu. Nah, kemudian untuk administrasi ini sendiri, nanti teman-teman itu sebisa mungkin seteliti mungkin gitu. Karena di administrasi ini sendiri banyak dari teman-teman saya waktu yang di batch sebelumnya itu, yang di 2023, itu gugur karena salah upload berkas. Contohnya, surat rekomendasi, dia terbagi jadi 2 halaman. Jadi tanda tangannya itu entah kenapa di bagian halaman kedua gitu. Terus itu dia cuma upload di halaman pertama. Entah gimana ceritanya. Jadi yang di halaman keduanya yang tanda tangan dari dosennya itu dia tidak terupload. Kemudian ada juga teman saya yang dia harusnya upload surat keterangan apa namanya anggota pertama di keluarganya yang mendaftar beasiswa LPDP untuk S2. Nah, dia malah uploadnya berkasnya kosong. Jadi kayak PDF-nya itu kosong blank gitu. Nah, itu kan sangat amat disayangkan ya, karena itu sesuatu hal yang bisa kita usahakan, tapi ternyata malah gugur di administrasi itu sangat amat sakit gitu. Plastiknya. Untuk seleksi bakat skolastik ini sendiri, kan kita kejar-kejaran sama waktu gitu ya buat ngerjain soal gitu. Nah, saran dari saya, teman-teman bisa perbanyak latihan soal untuk seleksi bakat skolastik. Karena sangat amat tidak memungkinkan kalau teman-teman tanpa latihan soal, itu teman-teman bisa mengerjakan semua soalnya dengan tepat dan dengan waktu yang singkat seperti itu, terus teman-teman bisa ngerjakan semuanya gitu. Karena kalau kita tidak terbiasa dengan soalnya, gimana kita mau menjawab gitu. Tapi rata-rata soal LPDP itu ya seputar itu gitu. Jadi teman-teman harus berbanyak latihan soal, bisa ikut kayak latihan dari berbagai macam community, terus juga bisa di web itu juga banyak. Maksudnya di Google gitu, itu juga ada beberapa yang menyediakan soal latihan untuk si seleksi bakat skolastik gitu. Kemudian untuk yang terakhir itu ada seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini sebenarnya di Google itu banyak. Banyak juga komunitas yang membuka kayak mockup gratis. Tapi yang paling penting adalah teman-teman jangan pernah mengarang jawaban. Jadi sebanyak apapun teman-teman latihan mockup, si A menyarankan ini, si B menyarankan ini untuk menjawab. Tapi tetap teman-teman harus jawabannya itu jujur gitu. Jadi karena sepengalaman saya LPDP itu pihak LPDP maksudnya itu tahu mana yang jawabannya jujur, mana yang jawabannya kayak ngarang gitu. Jadi jangan pernah untuk mengarang jawaban gitu. Mungkin untuk yang terakhir, kunci dari LPDP itu sendiri karena ini prosesnya itu cukup
panjang sekitar 6 bulan. Jadi diperlukan niat yang serius ya teman-teman. Kemudian persiapan yang matang dan untuk seleksinya itu ada 3 macam tadi. Itu lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir jangan lupa untuk berdoa. Karena kita udah berusaha nih gitu, tapi kita juga kurang doanya itu juga eh, gimana gitu kan ya. Nah, tapi perlu diingat juga kalau misalkan kita udah berusaha, tapi mungkin belum saatnya kita diterima LPDP di tahun ini, ya it's okay gitu. Masih ada batch-batch sebelumnya gitu. Jadi mungkin untuk dari kunci lolos LPDP itu sebenarnya tergantung dari Tuhan juga ya. Kalau misalkan Tuhan belum menghendaki kita diterima di tahun ini, ya kita coba lagi di di batch setelahnya gitu. Terus kalau misalnya nggak lolos lagi, masih ada batch di tahun depan gitu. Jadi jangan pernah putus asa untuk LPDP ini karena kita juga tahu bahwa saingan di LPDP ini nggak cuma 100-200, tapi bisa belasan ribu orang gitu. Mungkin itu aja sih Kak Cin dari saya. Mungkin di next kita akan sharing bareng-bareng aja. Terima kasih. Oke, thank you Kak Fitri atas penyampaiannya. Jadi buat teman-teman semua, itu adalah sekilas dari penyampaian syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa LPDP. Karena banyak dari teman-teman yang kemarin nanyain terkait proses seleksi LPDP maupun website LPDP dan juga buku panduan serta proses untuk menjadi awardee seperti apa. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan Kak Muhammad Arinal Haq dari Wardi LPDP Luar Negeri yang akan menyampaikan tentang mungkin lebih kepada bagaimana cara untuk kita buat esai supaya lolos LPDP di luar negeri. Nah, Kak Arinal Haq ini sendiri adalah lulusan dari University of Manchester dengan prodinya Master of Science and Pure Mathematics. Oke, jadi untuk hari ini sepertinya kita dipenuhi dari orang matematika. Karena kebetulan Kak Fitri, saya, Kak Epran, dan Kak Aril dari matematika. Oke, mungkin nanti Kak Jessica menyusul ya. Oke, mungkin waktu dan tempat disilahkan untuk Kak Aril untuk menyampaikan isi dari materinya. Terima Oke, cek apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rinal Haq. Biasa dipanggil Aril. Eh, Dulu juga sama si S1 di Matematika UGM. Jadi kayaknya hampir semua anak matematika gitu. Dan mostly dari UGM gitu. Sekarang teman-teman mempercayakan buat sharing terutama terkait penulisan IC gitu ya untuk tembus di luar negeri gitu. Overall kalau nulis IC sebenarnya tuh nggak secara signifikan beda antara yang dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Cuma aku pengen share aja sih kayak tipsnya seperti apa, terus kesalahan yang harus dihindarin seperti apa dan lain sebagainya. Aku izin share screen terlebih dahulu. Oke, share. Apakah sudah terlihat? Udah ya? Ya, sudah, Kak. Oke. Ah, sesuai yang diminta tadi terkait penulisan IC gitu ya. Cuma ingin highlight sebentar sih sebenarnya agak tumpang tindih ya sama materi Kak Fitri tadi. Cuma eh, mengingatkan aja gitu biar terngiang-ngiang gitu. Kalau cuma ada 3 tahap gitu. Cuma 3 gitu. Administrasi, tes, sama substansi gitu. Kalau teman-teman punya LOE malah cuma 2. Administrasi, wawancara. Udah gitu kan. Kayak sebenarnya simple. Cuma emang ada begitu banyak yang harus dipersiapkan gitu. Tapi secara step itu cuma 2 langkah. Cuma menuju langkah pertama itu banyak jalannya gitu kan, banyak batunya yang dilewatin gitu. Tapi ketika kita udah prepare ya, insya Allah jalannya bakal lebih gampang gitu. Terus aku sendiri lulus tahun 2021, jadi udah empat hampir 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu gitu di tahap 2. Dulunya afirmasi pas sejahtera eh, dengan nilai 1285. Ini aku nggak tahu sih seperti apa perhitungannya. Cuma setauku tiap tahun LPDP itu punya passing grade gitu ya. Passing grade yang akan menentukan teman-teman lolos atau enggak.
kayaknya tiap tahun beda. Aku pun nggak begitu update ya kayak tahun kemarin berapa, 2023 berapa gitu. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambah infonya. Cuma kalau dulu Prasejahtera itu 983. Jadi kalau kita grade-nya nilainya biasanya itu reguler ya. Reguler dulu yang paling tinggi, kemudian targeted, baru Prasejahtera. Kalau nggak salah, ya, kalau nggak kebalik. Itu ada beberapa eh, nilai passing grade di masing-masing tahap gitu kalau nggak salah. Nah di sini aku mau fokus ke IC. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan juga. Tiap tahunnya LPDP pasti memberikan kebaruan gitu ya. Kayak ada beberapa hal yang disempurnakan atau diperbaiki. Untuk tahun 2025 sendiri ada beberapa hal, penambahan daerah afirmasi. Terus sekarang tuh rekomendasi harus di-upload online semua, nggak bisa kirim ke lokasi langsung ya. Kayak beberapa tahun kemarin ada masa sanggah juga. Zamanku nggak ada masa sanggah. Terus putra-putri Papua juga lebih fleksibel tanda tangannya dan lebih rigid ya, lebih tegas gitu. Kalau teman-teman ketahuan berkasnya dipalsukan atau istilahnya mengandung unsur-unsur penipuan, itu nggak cuma nggak lolos, tapi bakal diblokir dari pendaftaran LPDP. Jadi itu beberapa sanksi yang ditemuin sih, karena emang beberapa kali terindikasi eh, dokumen yang diupload tuh entah tanda tangannya dipalsukan atau ada beberapa dokumen yang emang itu istilahnya nggak resmi gitu. Itu yang sangat perhatikan LPDP gitu. Jadi ini gambaran beberapa hal baru. Eh, aku nekenin buat teman-teman aktif baca sih, aktif nanya, sorry aktif baca, aktif cari informasinya gitu. Sebelum bertanya gitu. Pokoknya kita nggak mau jawab, cuma kita bakal jauh lebih senang kalau teman-teman baca dulu. At least itu semacam menunjukkan effort teman-teman kalau teman-teman emang pengen gitu, emang teman-teman teman usaha dulu gitu kan. Nah, langsung masuk ke bahasan IC gitu. Zamanku dulu 2021 ada dua jenis IC, nggak kayak sekarang. Kayaknya sekarang cuma satu ya, IC kontribusi dan rencana setelah kembali ke Indonesia. Zamanku dulu ada dua jenis, itu IC kontribusi sama personal statement gitu. Cuma sekarang kayaknya dibentuk di satu IC yang lebih ringkas gitu. Karena sesuai namanya, itu kan rencana kontribusi kita setelah lulus gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu, pahami tujuan beasiswa LPDP. Itu mau apa sih gitu kan. Sesuai namanya, dari negara untuk negara gitu kan. Pengennya LPDP itu ngasih kita fasilitas, ngasih kita beasiswa, biar kita bisa berkontribusi lebih lewat bidang kita gitu kan. Jadi yang kedua, fokusnya itu ke tujuan karir dan dampak yang bakal kita bawa gitu. Jadi kenapa sih kita harus S2? Dengan S2 nanti tuh problem apa sih yang bakal kita solve gitu kan. Jadi rutannya tuh jelas gitu. Aku punya problem A, and then aku harus S2 nih buat ngejar gapku untuk mau solving problem ini gitu. Jadi problemnya apa, terus kenapa kita harus S2 biar bisa menyelesaikan problem itu, sama nanti kontribusi ke depan seperti apa gitu. Ini juga aku nunjukin beberapa contoh yang dulu aku tulis, terus tekankan kemampuan kepemimpinan dan potensi. Nggak tahu ya, tapi menurutku selama bertahun-tahun jadi mentor sama nampingin teman-teman yang daftar LPDP itu, yang aku lihat itu bukan seberapa kita berprestasi atau seberapa sering kita kompetisi gitu, enggak. Kalau aku lihat ya, ada beberapa pengalaman ketika 2023 temanku 3 orang, yang satu sering lomba internasional sampai dapat medal dan lain-lain, yang satu biasa aja, satu pun sama sering lomba, tapi yang lolos yang biasa aja gitu. Jadi di situ yang aku tekankan nggak cuma melulu soal prestasi gitu, bisa jadi kepemimpinan teman-teman, terus gimana teamwork teman-teman itu juga bisa jadi nilai lebih dan potensi yang ditonjolkan gitu. Terus yang keempat itu pengalaman pribadi yang relevan. Sorry, tadi belum full screen. Ya. Oke. Yang keempat itu pengalaman yang relevan gitu. Nggak semua harus kita tulis gitu. Eh, kita harus tahu mana sih yang harus kita tulis gitu. Oke, aku mau daftar eh, jurusan matematika nih. Ya udah, aku nulis pengalaman yang relevan sama bidang itu, kayak ikut riset atau ikut conference, terus ikut olimpiade, mungkin itu yang bisa ditulis. Nggak harus semuanya gitu. Kalau tulis semua malah itu nunjukin kita nggak bisa fokus gitu. Kita nggak tahu tujuan kita kemana dan apa yang harus kita bawa. Yang terakhir itu keunikan. Jadi apa yang membedakan diri kita dengan eh, yang lainnya gitu. Kalau aku dulu yang tak highlight itu aku apa ya, menggarisbawahi
karena aku aktif di volunteering gitu, aktif aktif di NGO, aktif ke pelosok negeri gitu. Itu barangkali yang jadi plus point gitu, karena aku lihatnya s- selain aku atau di luar aku tuh banyak teman-teman yang jauh lebih jago matematikanya, lebih banyak prestasinya gitu. Cuma aku punya plus point tadi, aku punya nilai tambah tadi. Itu yang mungkin teman-teman awadi lain pun pasti punya gitu. Aku yakin pasti punya, dan itu yang jadi ciri khasnya atau keunikannya gitu. Terus gimana sih membuat isi lebih powerful? Pertama, strukturnya harus jelas. Ini yang sering aku lihat gitu ya, ketika baca atau review isi teman-teman tuh alurnya nggak jelas gitu. Kadang pembuka, nanti udah masuk ke isi, kok balik lagi ke istilahnya bagian pembuka gitu. Jadi strukturnya itu yang harus jelas gitu. Sering banget baca ya kayak gitu isinya gitu. Nah, sebagai pembaca kan mesti mood kita di awal udah nggak enak gitu kan. Padahal bagian awal tuh yang paling menentukan nih. Kita baru buka pintu, kalau udah menarik mesti bakal kita selami lagi. Tapi ketika bagian awalnya alurnya dari awal udah nggak jelas, udah nggak logis, ya mesti yang baca bakal lebih apa ya, eh, nggak mood juga gitu kan. Kayak istilahnya strukturnya tuh harus jelas banget gitu, kayak alurnya logis, pengantarnya kuat, paragrafnya tuh mendalam, dan ada kesimpulan yang jelas. Terus sebisa mungkin hindari kesalahan umum, entah kata bahasa, ejaan, typo gitu kan, atau EYD yang nggak sesuai dan sebagainya. Itu harus benar-benar dicek dan diminimalisir gitu. Terus tulis dengan keyakinan, itu lebih ke apa ya, bukannya kita over pride atau kayak over confidence gitu ya, tapi nulisnya tuh harus dengan bahasa yang yakin. Jangan tulis kayak saya mungkin akan gitu kan, saya insya Allah akan gitu, jangan gitu. Kalau itu kan bukannya nggak yakin, cuma kita harus menunjukkan kalau kita mampu gitu loh. Jadi ketika kita yakin, yang penyeleksi interviewer pasti lebih yakin juga sama kita. Terus revisi dan umpan balik, minta saran, minta review dari teman-teman yang lain atau award yang lebih dulu gitu. Bukannya kita lebih pinter, bukannya kita lebih tahu, cuma kita lebih duluan aja gitu ya. Kayak mungkin aku atau yang lain secara prestasi atau secara ilmu mungkin jauh dari teman-teman di sini gitu mungkin ya. Tapi bukan berarti aku lebih pintar disuruh sharing, karena aku duluan aja gitu kan. Atau aku mungkin lebih tua aja gitu, lebih duluan aja melewati jalan itu gitu. Itu yang eh, terakhir gitu, minta review biar kita tuh tahu dari point of view orang lain atau dari point of view pembaca. Nah, contohnya langsung aja. eh, Pertama, strukturnya pendahuluan itu latar belakang kita, eh, singkat, dan tujuan kita ikut tuh buat apa. Terus tujuan karir sama kontribusi, kaitannya sama tujuan kita S2, karir ke depannya seperti apa, terus eh, solving problem apa sih yang bakal di eh, kontribusiin nanti gitu. Terus pengalaman sama prestasi, itu contoh nyata, entah dari kepemimpinan, organisasi, atau prestasi akademik itu juga bisa. Terus yang terakhir, kesimpulan paragraf terakhir tuh sebisa mungkin di bold atau ditekenin komitmennya kita buat kontribusi nanti setelah balik gitu. 4 poin sama sih yang dulu aku bawa. Nah, contohnya ini punya aku dulu. Ketika aku baca lagi pun aku ketawa sendiri, kayak 3 tahun lalu kok aku nulis kayak gini gitu. Kadang kalau ya namanya tulisan dulu kan, mungkin kita bertahun-tahun udah berprogres gitu bakal kadang ketawa sendiri, kadang kayak kok aku dulu nulis kayak gini ya, kayak cuma ya alhamdulillahnya ini membawa saya ke Manchester gitu ya, dan alhamdulillahnya bisa lulus gitu. Coba kalau dibaca lagi emang tata bahasanya salah, atau mungkin kalau dibaca kok aku nulis gini gitu. Cuma untuk pembuka biasanya kita mulai dengan hook ya. Hook itu semacam apa ya, kalimat yang menarik gitu. Jadi kayak di situ kan aku nulis ya, there are two types of people in the world, those who enjoy mathematics. Saya nggak kelihatan. Ah, in his life, and the other is 98% of the population. Jadi ada dua tipe orang di dunia, yaitu yang enjoy sama matematika, dan 98% itu enggak. Itu kan secara enggak langsung nunjukin kalau cuma 2% loh orang yang enjoy di matematika gitu kan. Dan tadi di sini ada banyak orang gitu. Jadi bahwa hook yang menunjukkan bidang kita atau interest kita gitu, eh, buat menarik pembaca gitu. Jangan langsung kayak perkenalkan nama saya ini, saya latar belakangnya adalah anak seorang ini, jangan gitu. Jadi hook di awal tuh yang menentukan gitu. Kalau di awal udah hambar, udah istilahnya kurang menarik,
pasti yang baca nggak excited gitu kan. Tapi kalau udah ada hook, terus dibuka dengan sangat elegan, nanti kedepannya pun pembacanya bakal lebih tertarik gitu. Terus di sini aku bawa juga in our society gitu, matematika tuh diibaratkan subjek yang complicated, yang menyeramkan gitu kan. Tapi bagi aku itu enggak gitu. Karena nana kayak aku kemudian kuliah di UGM, terus ikut banyak riset yang itu membuka insightku tentang matematika gitu. Jadi nggak nggak selamanya harus dibuka kayak aku dari keluarga ini, latar belakangku pendidikannya ini itu enggak gitu. Jadi kalimat atau paragraf pertama tuh yang harus dipoles semaksimal mungkin. And then background pun nggak harus semua ditulis. Kalau di sini dulu aku cuma highlight eh, pengalaman terkait lomba paper atau conference sama kompetisi matematika gitu. Jadi aku cuma list itu sama beberapa lomba yang lain. Jadi nggak harus di list semua gitu. Terus permasalahan ini yang utama. Jadi di bidangmu itu apa sih masalahnya? Kalau di aku dulu mungkin ini beberapa sama-sama kayak teman-teman matematika yang lain atau mungkin berbeda gitu ya. Kalau aku dulu itu bawa data gitu. Kalau jumlah doktor atau ilmuwan matematika di kita tuh kurang gitu. Entah kurang kuantitasnya, kurang penyebarannya, itu yang aku dulu highlight gitu. Dan itu sangat berbeda dengan bidang lain, entah fisika dan eh, di negara-negara lain. Jadi itu yang mau aku bawa. Itulah kenapa aku mau kuliah matematika di luar lagi gitu. Terus lagi kita di Indonesia itu secara data produktivitas risetnya tuh kurang terkait matematika gitu ya. Bahkan kita jauh di bawah Malaysia, Thailand, Singapura, sama Vietnam gitu. Itu kan sebuah masalah juga gitu kan dengan potensi dan peluang kita yang begitu besar gitu. Itu yang saya bawa juga. Nah, dua masalah itu saya bawa ke rencana kontribusi gitu. Saya pengen kenapa di luar? Karena di luar kayak saya bisa tahu di negara sana tuh mathematical research atmosfernya seperti apa. Terus saya juga bisa kolaborasi, bisa bersinergi dengan researcher lain dari negara lain gitu kan. Terus nanti saya pengennya tuh seperti apa. Nah, itu yang dikaitkan sama problem tadi gitu. Jadi nggak asal-asal kontribusi aku mau A, B, C, D, tapi nggak ada dasar yang jelas itu based on problem apa gitu kan. Kalau tadi kan yang tak bawa problemnya A, B, C, kontribusinya aku seperti ini gitu. Terus tak tutup dengan rincian gitu kayak first I will be a lecturer, jadi kayak aku pengen jadi dosen, terus eh, ikut banyak conference, terus juga ikut mengembangkan komunitas dan lain sebagainya. Jadi itu aku list rencana kontribusi yang terkait sama problem tadi gitu, dan tentunya terkait dengan rencana kontribusi itu yang aku tulis gitu. Jadi overall ya tadi sih yang paling utama itu problem sama eh, solusi yang kita bawa gitu. Jadi sebisa mungkin jelaskan kalau rencana studi lanjut teman-teman ini jembatan gitu, jembatan buat teman-teman bisa menghubungkan masalah ini dengan kontribusi yang teman-teman bawa. Jadi sederhana itu sebenarnya. Jadi kayak apa sih yang menjadi alasan LPDP harus membiayai teman-teman gitu kan? Apa sih yang menjadi alasan LPDP harus percaya kalau teman-teman tuh eh, bisa membawa kontribusi gitu. Jadi itu yang di highlight menurutku. Terus yang penutupnya, yang paling penting dari essay yang kamu tulis adalah kamu memahami isinya. Karena itu yang akan banyak ditanya ketika tes substansi atau wawancara. Itu yang sebenarnya jadi titik eh, pentingnya gitu. Kalau di awal untuk syarat berkas, aku yakin essay teman-teman nggak bakal dibaca gitu. Selama teman-teman submit essay dengan format yang benar, atau kalau ada minimal kata itu memenuhi, itu pasti bakal lolos gitu. Cuma nanti krusialnya ketika wawancara atau substansi, itu yang bakal banyak dikulik gitu ya. Kalau berdasarkan pengalamanku atau teman-teman yang lain pasti seperti itu gitu. Jadi kita harus paham betul apa yang kita tulis di situ gitu. Jangan ketika isi kita nulis A, sementara ketika substansi kita kok jawabnya B atau C. Itu kan eh, bisa jadi tanda tanya besar ya, ini yang nulis dulu gimana atau mungkin ini kok plan orangnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin di isi itu harus kita pahami dengan betul isinya gitu karena tahap substansi itu yang paling penting sih menurutku. Di beberapa case kalau teman-teman tahu itu temanku ada yang 3 kali passing grade tuh memenuhin, tapi secara syarat beliaunya nggak dapat rekomendasi dari interviewer, itu juga bisa nggak lolos. Itu beberapa case yang ditemuin gitu. Jadi interviewer tuh istilahnya punya hak mutlak gitu. Kalau kamu nggak lolos ya nggak lolos gitu meskipun secara passing grade kamu eh, memenuhin gitu. Nah, alasannya kenapa aku pun nggak tahu gitu ya.
kebetulan ada beberapa dosen yang juga jadi interviewer dan sempat beberapa kali nanya, ya emang nggak dikasih tahu, tapi emang mereka punya standar atau punya kriteria sendiri gitu. Itu beberapa kali yang aku temuin. Bahkan temanku itu 3 kali nyoba dan tiga-tiganya nggak lolos gitu. Makanya kayak tadi refer ke kata Kak Fitri ya, ya ada faktor X di sana gitu, nggak cuma usaha kita gitu kan, nggak cuma ikhtiar kita gitu, ada banyak hal di luar sana. Kalau tahun ini belum, ya berarti emang belum aja gitu, bukannya kita nggak layak atau bukannya kita nggak mampu. Siapa tahu ketika kita dikasih tahun ini kita nggak maksimal, atau kita kurang siap, atau kita ada banyak hal lain yang kita nggak tahu gitu ya. Kayak tadi temanku 3 kali nggak lolos, ada yang 2 kali nggak lolos DN, ketika nyoba ketiga dan di LN lolos gitu. Jadi apa ya, kayak nggak tahu aja gitu kan. Emang tugas kita kan ikhtiar aja, nyoba aja gitu ya. Kita nggak tahu pintu mana yang bakal buka, kita nggak tahu di percobaan mana kita dapat hasilnya gitu ya. Jadi kalau saranku ya nyoba aja gitu. Dan jujur, aku pun dulu nyoba itu cuma hamin berapa, aku nggak ada mock interview, aku nggak ada mentor, aku nggak ada yang review IC, aku nggak ada apapun tuh nggak ada. Jadi emang pure Hamin berapa itu dosen ngasih panduan. Aku pun sebenarnya dulu nggak punya pandangan mau S2 di luar gitu ya. Mungkin jujur dulu pengennya S2 di UGM gitu. Atau mungkin kalau jadi kan ketemu teman-teman di sini gitu ya. Tapi eh, delalah atau istilahnya kok jalannya seperti ini gitu. Pembimbing ngirim panduan, terus aku ngecek, aku baca, aku punya syaratnya, aku daftar, set aku pun nggak berharap lolos, at least aku nyoba gitu ya, at least aku tahu caranya, at least aku nggak penasaran lagi, aku nggak menyesal nggak nyoba gitu. Dan alhamdulillah ternyata jalannya sampai akhirnya lulus dan bisa sharing ke teman-teman di sini. Itu sih mungkin yang aku mau sampaikan. Nanti kalau mau tanya apapun silahkan, atau mau kalau kontak juga bisa lewat list itu gitu. Thank you, aku kembaliin ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Ariel atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman di sini sudah dibuka dengan persyaratan apa saja untuk mendaftar LPDP, lalu bagaimana tips dan triknya membuat esai juga dari Kak Ariel. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing bareng para ordi. Nah, jadi kita spotlight dulu ya, teman-teman, untuk para awardee pada malam hari ini yang akan membagikan pengalaman-pengalaman pribadinya, termasuk saya. Oke, jadi saya sebagai awardee juga sebagai moderator. So, oke, yang penting forum sharing bareng ini kita bisa saling sharing ilmu ya, teman-teman. Nah, oke, jadi nanti di sesi saat ini kita akan membacakan 3 pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirim pertanyaannya di Gform, dan juga nanti ada 3 pertanyaan dari teman-teman juga yang ada di room Zoom ini, dan selanjutnya akan berlanjut seperti itu terus hingga pukul maksimal 21.30. Oke, karena ini adalah sesi forum sharing bareng, jadi kita sharingnya santai-santai aja, nggak yang terlalu formal. Oke, sekarang kita coba lihat pertanyaan dari teman-teman yang di Gform dulu ya. Yang pertama, kapan webinar selanjutnya? Oke, mungkin dari Cynthia sendiri akan kasih spill nih buat teman-teman kalau misalnya pengen ngadain seminar atau webinar selanjutnya, itu nanti kita akan lebih membahas pendalaman lagi. Kalau tadi masih kulitnya aja, baik itu dalam penulisan esai, kemudian nanti tes bakat skolastik dan juga interview atau substansi. Jadi nanti kalau teman-teman berminat, mungkin teman-teman bisa isi polling juga nanti di grup, akan kita adakan webinar terkait kupas tuntas untuk penulisan esai, lalu tes bakat skolastik untuk jenis-jenis soalnya juga, dan skor-skor yang harus digapai oleh teman-teman semua dari masing-masing jalur, dan mock up interview. Jadi kita akan coba adakan latihan mock up interview buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayaknya aku perlu latihan dulu nih interview sebelum nanti interview aslinya dari pihak LPDP. Nah, itu balik lagi ke permintaan teman-teman kalau misalnya banyak yang mau, jadi kita akan adakan webinar lanjutan. Oke, next pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi atau jadwal individu menyangkut persiapan tes IELTS hingga lolos bagi pemula? Nah, mungkin ini ditujukan kepada Kak Jessica karena kebetulan
Kak Jessica adalah awardee LPDP luar negeri. Oke, mungkin menurut Kak Jessica sendiri mungkin bisa disampaikan untuk cara IELTS-nya, Kak, mempersiapkan IELTS-nya. Oke, disilakan Kak Jessica. Kebetulan ini saya jelaskan dulu ya kondisinya saya. Saya Iya, kan boleh. di grupku beasiswa afirmasi ya, karena saya berasal dari Papua, jadi benar-benar jauh banget kan kayak gitu. Nah, kalau untuk beasiswa afirmasi itu dia nggak minta kita harus sudah punya TOEFL atau IELTS lebih dahulu, bisa masuk lewat Duolingo. Jadi kemarin saya waktu apply itu pakai Duolingo aja, kayak gitu. Nah, setelah Duolingo selesai, berdasarkan sistemnya LPDP, karena saya dari beasiswa afirmasi, saya boleh mengikuti kelas pengayaan bahasa. Nah, saat ini saya lagi pengayaan bahasa di Surabaya, lagi pengayaan bahasa ini. LPDP bakalan support kita kok, maksudnya untuk daerah afirmasi itu dia benar-benar support, karena kebetulan kampus nomor satu yang ingin saya capai itu IELTS-nya mintanya skornya tinggi banget, itu minta 7 sampai 7,5. Dan kan saat ini saya kemarin sudah coba tes IELTS itu masih antara 6 sampai 6,5. Jadi masih kurang ya kayak gitu. Karena kan ini akademik ya. IELTS-nya akademik bukan general ya. Kalau general aman. Kalau akademik yang susah. Nah, kalau ditanya tips-tipsnya sih selama ikut pengayaan bahasa sih mereka kebanyakan kayak kita diminta untuk latihan latihan lihat soal reading kalau listening, bisa mulai dari kalau setiap ketemu kayak artikel, bikin summarize, bikin kayak rangkumannya untuk latihan writingnya kita, kayak gitu. Jadi kemarin saya rasa sebagai oh, karena saya rasa jadi sebagai kayak salah satu tipsnya buat persiapan itu mungkin itu ya. Kalau kalau untuk beasiswa yang reguler, saya kurang tahu harus bagaimana untuk IELTS sama TOEFL-nya. Karena kondisinya saya kan yang beasiswa afirmasi. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jessica. Oke, mungkin ada tambahannya atau dari Kak Ariel, dari Kak Fitri atau Kak Epran. Oh ya, by the way, ini ada info Kak Fitri ini adalah salah satu tutor di Kampung Inggris Pare. Mungkin beliau sedikit banyaknya paham terkait persiapan IELTS buat pemula. Jadi ini kita datangkan langsung tutor dari Pare ya, teman-teman. Nggak bayar, ini gratis, oke. Mungkin bisa disampaikan Kak Fitri atau nanti Kak Ariel juga bisa tambahin Kak untuk yang luar negerinya. Oke. Apa tadi pertanyaannya, Kak Cin? Persiapan ya? Kalau untuk IELTS sendiri, saya jujur belum pernah mengambil secara langsung. Cuman, cuman memang waktu itu saya banyak teman di Pare yang waktu itu kondisinya mereka emang ngejar beasiswa yang di luar negeri gitu. Mungkin saya bagiin cerita mereka aja kali ya gitu. Nah, kalau teman-teman saya sendiri itu untuk persiapan IELTS-nya itu cukup lama gitu, sekitar 6 bulan sampai 2 tahun itu ada gitu, karena mereka tuh ngejarnya memang kampus-kampus yang top dan yang seperti Kak Jessica bilang tadi, skornya 7, 7,5 gitu. Kalaupun mereka cuma dapat mentoknya adalah 6,5, mereka harus pindah kampus gitu. Jadi kampus yang utama tadi kayak mereka ke misalkan ke Italia atau kemana gitu yang memang IELTS-nya nyampe 6,5. Untuk tipsnya sendiri sih, saya juga sempat belajar sama mereka. Kalau misalkan untuk IELTS eh, itu udah sangkut pautnya sama kebiasaan kita, habit kita sama si English-nya gitu, sama si bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman emang membutuhkan waktu yang cepat, itu paling cepat buat naikin skor IELTS kata teman saya itu 3 sampai 6 bulan. Itu yang paling cepat gitu. Tapi itu tergantung lagi dari gimana usahanya teman-teman gitu. Terus kemudian kalau misalkan untuk persiapan IELTS sendiri, itu kan di website kalau nggak salah IELTS.org. Nah, itu banyak banget latihan soalnya. Nanti bisa dicek. Terus kemudian kita harus juga untuk yang speaking, of course ya, kita harus latihan speakingnya gitu. Nah, gitu. Kalau yang reading berarti harus banyak-banyak nih baca. Terus juga kalau yang speaking itu sebagai tambahan, bukan serta-merta kita cuman
cuman daily conversation gitu, tapi gimana caranya kita bisa nge-upgrade vocabulary yang kita punya gitu. Jadi misalkan nih kita mau ngomong apa ya? Misalkan help adalah bantuan gitu kan. Help adalah membantu gitu. Tapi itu tuh di dalam bahasa Inggris kan banyak banget tuh vocab yang misalkan levelnya itu udah di C1 dan dia bukan di help lagi gitu. Nah itu teman-teman juga harus tahu gitu. Kalau untuk listening sih ya perbanyak podcast atau kalau dulu saya belajar sama tutor saya itu dengerin podcast, terus podcastnya tuh ditulis dia tuh ngomong apa sih gitu. Nah, itu membantu banget. Atau enggak dengerin lagu, terus lagunya itu kita tulis gitu. Selebihnya kalau misalkan kayak aksen gitu, sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi gitu. Yang penting itu sih dari vocabnya itu yang bisa nge-up si apa namanya skor kita gitu. Kalau misalkan untuk apa lagi writing, which is kita butuh feedback sih. Kalau ini kata teman saya mau nggak mau harus ambil kursus karena kalau writing kita pakai AI kan ya namanya juga buatan manusia gitu kan. Jadi nggak maksimal ngasih feedbacknya. Cuman kalau kita ambil kursus, berarti kan kita minta feedback nih sama orang-orang atau tutor-tutor yang emang udah ahli di bidangnya. Yang misalkan band mereka tuh udah 8, 8,5, kayak gitu. Gitu sih mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari suhu. Oke, makasih Mbak Fitri ya. Mungkin nambahin sedikit karena saya pun dulu juga sama kayak Jessica ya. Dulu juga ikut pengayaan bahasa juga gitu. Jadi ketika dapat LPDP itu IELTS merupakan hal yang baru gitu. Jadi yang pertama sih menurutku kenali dulu tipe apa ya tesnya gitu. Kayak listening itu seperti apa tuh semua subtes tuh ada gitu. Kayak writing ada task 1, task 2 gitu kan. Kayak yang akademik nanti yang task 1 tuh bakal apa banyak di chart terus grafik gitu ya. Terus nanti juga ada eh, speaking ada beberapa kriteria ada tadi yang dibilang Kak Fitri lexical resources gitu ya nggak cuma lancar doang tapi kayak secara kedalaman bahasa seperti apa gitu jadi seranganku pertama tuh tahu apa yang bakal kita hadapin gitu namanya juga mau perang gitu kan harus tahu lawannya gitu kan kayak listening nanti ada tipe yang soal seperti ini tipsnya seperti ini gitu masing-masing tipe tuh pasti ada tipsnya kayak listening itu kan ada yang nggak milih tapi benar-benar produce answer aja gitu nulis gitu ya isian singkat istilahnya gitu itu kan ketika kita salah nulis huruf atau kita salah nulis verb to jadi verb one itu kan bakal salah gitu kan nggak ada kata ampun mau kurang kurang s kurang apa bakal salah gitu jadi emang tahu dulu sih tipe soalnya seperti apa terus cari tahu tips and triknya jadi ketika udah tahu kita bisa mengerucut kita mau belajar apa gitu itu yang dulu aku dapat ya. Dulu aku 6 bulan untuk IELTS di Jogja juga di UIN Sunan Kalijaga gitu. Jadi emang tadi sih tahu apa yang mau kita hadapin gitu. Cari tahu bentuk soalnya, cari tahu tips triknya dan banyak banget kok entah di YouTube, entah di sosial media itu banyak banget yang share tips trik ngerjain soal writing misalkan atau eh, contoh hasil writing yang bandnya 8 atau berapa itu banyak banget. Terus di YouTube juga ada banyak channel yang ngasih eh, kayak apa insight atau tips and trick gitu terutama dari native speaker gitu ya nyarinya yang dari native biar itu lebih apa ya lebih sesuai lah atau lebih credible gitu ya terkait tips triknya itu sih mungkin kalau dari aku ya thank you. Saya mau nambahin dikit. Ya kalau kalau saya sih dari kelas PB yang sekarang lagi saya ikutin, mereka minta kalau untuk reading di sini bisa latihan tesnya di IELTS online, ieltsonline.com. Nah di situ oke banget itu. Saya juga suka latihan dari situ karena menurut saya kalau minta menyelesaikan IELTS dalam waktu cepat itu memang agak ekstrim. Memang ini kan yang paling penting tuh kuncinya cepet cepet terbiasa dengan jenis soalnya seperti yang katanya Kak Kakak Arina sebelumnya ya kayak gitu ya. Memang itu tips salah satunya. Nah, kalau untuk writing memang benar kayak kata Kak Putri, itu agak susah ya kalau kita pakai AI karena ya bagaimanapun juga terbatas. Memang kalau untuk writing memang kita harus minta minta mentor lain karena itu memang sesuatu yang paling menurut saya bahkan nggak cuma orang Indonesia, orang native pun susah dengan writing. Karena writing itu memang paling rumit kayak gitu dan itu juga diakuin sama para mentor yang di PB juga bilangnya gitu paling susah writing memang karena itu benar-benar
yang dinilai jenisnya banyak kan, dari cara kita punya ide dasar, cara kita answer questionnya, terus habis itu lexika resource-nya kita, dan yang paling penting kalau writing tuh nggak boleh pengulangan kata, jadi benar-benar harus tahu sinonimnya banyak banget kayak gitu. Nah, terus habis itu grammar issue itu benar-benar juga big problem kalau di IELTS kayak gitu, jadi benar-benar kayak wah untuk writing ini pusing gitu ya. Nah kalau speaking sih saya biasanya latihannya lihat dari YouTube, saya lihatnya dari YouTube, jadi kayak saya dengerin band, contoh-contoh band yang skornya tinggi, band 8, band 9. Nah, dari situ kan saya bisa kayak membeu, cara belajarnya membeu. Jadi kayak misalnya mereka pertanyaan, tell about your home town, kayak gitu. Terus didengerin aja, nah terus habis itu coba dimodifikasi dengan home town-nya kalian, kayak gitu kayak. Terus atur kalimatnya. Mungkin pertamanya caranya pakai dicatum dulu. Tapi lama-lama kalau kita hafalkan itu kayak anggapannya hafal mati. Kalau katanya kakak-kakak mentor, guru-guru mentor di PB itu gitu, kita tuh harus terbiasa membelokkan dan menjawab pertanyaan itu seperti di luar kepala, ya, kayak gitu. Dan itu menurut saya cukup cukup membantu ya ketika saya menjawab speaking. Jadi kayak speakingnya ya lumayan banyak improve gara-gara kayak gitu dan belajar dengerin juga. Karena memang IELTS itu nggak bisa kayak kalau minta kayak keajaiban 1 minggu langsung bisa yakin gitu. Itu mustahil gitu karena ya paling cepat seperti kata Kak Fitri 3 bulan itu sudah paling cepat, itu pun sudah kayak ekstrim. Jujur aja PB-nya kita tuh jadwalnya bahkan menurut mentornya tuh udah ekstrim, 1 hari LPDP kasih kita 6 jam untuk belajar. Jadi saya 6 jam tuh cuma lihat bahasa Inggris gitu. Reading, listening, writing, speaking bersamaan gitu. 6 jam gitu 1 hari. 5 kali seminggu 6 jam kayak gitu. Jadi saya yakin dalam 3 bulan udah improve, nanti udah 7 nih kayak gitu. Entah bagaimana caranya gitu. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kakak-kakak memang dari afirmasi, tenang, pasti lebih gampang gitu. Cuman kalau yang reguler memang butuh effort lebih kayak gitu. Tapi menurut saya kalau ke luar negeri masih bisa kok. Yang dari reguler itu daftarnya TOEFL dulu. Karena jujur aja, menurut saya pribadi, TOEFL lebih lebih mudah untuk dicapai daripada IELTS. Kenapa? Karena kalau TOEFL itu pilihan ganda, multiple choice, betul? Kakak-kakak yang dalam negeri, ya kan multiple choice. Karena saya juga lihat anak PB yang dari TOEFL, questionnya mereka semuanya multiple choice, ya kayak gitu. Jadi masih kalau mau ngomong kasarannya masih bisa diterawang kira-kira jawabannya apa kayak gitu. Nah, karena kalau IELTS itu tidak bisa diterawang jawabannya, benar-benar jawaban mati karena kita ngetik sendiri nih jawabannya apa gitu ya, spellingnya nggak boleh salah lagi kayak gitu. Jadi saya sarankan kalau yang ingin ekstrim ya, ini udah deket soalnya batchnya mau tutup ya, cuma sampai tanggal 17 Februari. Kalau yang reguler bisa pilih TOEFL dulu, kan pasti ada pilihannya toh, pilihannya kayak TOEFL, IELTS apa. Nah pilih yang paling gampang dicapai dahulu, baru nanti setelah keterima LPDP diimprove untuk yang sesuai dengan kampus tujuan masing-masing untuk yang reguler kayak gitu. Karena LPDP kasih kita waktu untuk mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris yang sesuai dengan yang diminta kampus kayak gitu. Jadi saran saya supaya nutut sama waktunya, yang paling gampang dulu aja diambil kayak gitu. Kayak saya kemarin kalau saya kan ambil Duolingo ya tadi saya bilang Mbak. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jessica, Kak Ariel, dan juga Kak Fitri. Oke, sekarang kita coba buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ada di Zoom. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh di raise hand, on cam, dan ada. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau kemarin, soalnya banyak banget yang DM nih nanya-nanya. Giliran udah dibikin webinarnya, nggak ada yang nanya. Oh, ada. Oke, Kak Reda. Oke, mungkin boleh Kak Reda di... Oh, langsung sampein aja Kak Reda pertanyaannya. Oke, eh mohon izin Kak sekalian, eh saya tutup dulu. Eh berkesempatan bisa berbicara kepada Ordi LPDP, sungguh kesempatan yang luar biasa bagi saya gitu ya. Pada teman-teman kakak-kakak sekalian yang menyampaikan, kami ucapkan terima kasih sudah menyampaikan materi. Kami juga masih belajar. Harapan kami materi dari kakak-kakak bisa kami terapkan dengan maksimal nantinya. Oke, pertanyaan saya mengenai TOEFL, tadi sempat saya cantumkan di chat.
saya dapat kabar burung gitu Kak ya dari satu video di LPDP. Ada satu tutor, siapa namanya saya lupa gitu ya. Bapak kalau nggak salah, sorry, ibu-ibu menyampaikan kalau untuk di dalam negeri itu masih bisa pakai TOEFL akademik gitu. Itu akademik di pikiran saya jadi ambigu gitu ya. Akademik itu maksudnya akademik boleh pakai TOEFL yang dari kampus yang pakai prediction, atau maksudnya bekerja sama dengan kampus yang berbasis ITP seperti itu. Jadi itu membuat saya kebingungan untuk di tahun ini gitu. Apakah memang ada sedikit perbedaan untuk di dalam kampus? Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan bagi kami yang melalui jalur reguler, lebih lebih effortnya memang lebih tinggi, bener kata Kak Jessica tadi, karena memang dituntut untuk gaspol di bagian TOEFL ini, di bagian bahasa. Jadi kami minta tips, apa ya, sharing dari kakak sekalian, yang mana tadi sempat disampaikan kami nggak pakai IVO, nggak pakai, ya coba sekedar coba-coba aja, dan alhamdulillah keterima gitu. Dan di momen ini kami mendapatkan ketakutan itu gitu, apakah bisa dapet, karena lumayan Kak, kalau kita tes ITP di luar gitu ya, itu kan biayanya 550 sampai 650. Sedangkan kalau bahasa kita anak kosan, yaitu lumayan untuk menghidupi diri kita sendiri selama 2 minggu ke depan gitu. Namun apakah effort itu bisa kita capai? Sedangkan eh, saya pribadi sadar diri, saya belum memaksimalkan untuk masalah bahasa ini dipelajari secara terperinci di menjelang pendaftaran LPDP, karena saya scroll di Instagram, ternyata Hamin 2 hari LPDP udah buka. Ya Allah, ini baru baru tahu itu, nggak ada berita yang tiba-tiba ngabarin. Biasanya kan gitu ya dari kampus. Karena saya ceritanya udah pasca kampus itu sekitar 2 tahun yang sudah gitu. Oke, mohon maaf kakak sekalian agak panjang kali lebar, karena ini kesempatan bisa berbicara pada kakak yang luar biasa ini, sungguh kesempatan emas bagi saya gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reda dari IAIN Curup. Oke, mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Kak Epran. Nanti mungkin bisa dilanjut juga sama dari kakak-kakak yang lain ya. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Cynthia. Izin suaranya terdengar jelas ya? Jelas ya, Ya. oke. Oke, pertanyaan dari Kak Reda ya, dari IAIN Curup. Ini dari Bengkulu kayaknya. Oke, yang pertama tadi tentang TOEFL. Itu harus ITP atau boleh akademik. Sebenarnya saya juga kurang paham. Yang dimaksud dengan akademik di sana itu apa gitu ya. Tapi yang saya ketahui, bahwasanya kalau untuk syarat TOEFL, khususnya untuk dalam negeri itu, Kak Reda, itu harus ITP gitu ya. ITP-nya itu ada logo atau dari lembaga ITS gitu, ETS gitu ya. Itu yang resminya. Oke, itu untuk dalam negeri ya. Atau ada juga sarannya itu yang IBT juga bisa, IBT gitu. Jadi kalau untuk akademik mungkin seperti yang Kak Reda sampaikan tadi, TOEFL prediction dari kampus atau kerjasama dengan ITP, tapi selagi dia itu ada dari lembaga ETS-nya, resmi artinya, maka itu boleh. Tapi kalau nggak ada, setahu saya juga nggak boleh itu. Mungkin nanti bisa ditanggapin sama teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Kemudian tadi pertanyaannya yang kedua tentang effort ya, tentang usaha gitu ya, untuk mempersiapkan LPDP. Mungkin teman-teman para awardee yang lain gitu ya, ada yang LPDP ini cuman kayak coba-coba, ternyata lulus gitu ya. Ada yang ada juga yang udah persiapannya keras gitu, mati-matian gitu, nggak lulus gitu. Jadi kembali lagi ke rezeki masing-masing sebenarnya ya. Tapi kalau saya kemarin, kalau boleh sharing pengalaman, saya tipikal yang serius gitu, mati-matian gitu untuk ngejar beasiswa LPDP. Bisa dibilang ambis juga bisa mungkin ya. Jadi kemarin itu saya seperti yang Kak Rida sampaikan, persiapan TOEFL, tes, otomatis kita mengeluarkan biaya ya, apalagi anak kosan yang pada saat itu gitu ya. Yang mana kemarin saya itu les TOEFL-nya di lembaga,
Selain di lembaga juga saya les TOEFL-nya privat kayak gitu. Jadi kayak memang untuk mempersiapkan diri gitu. Kemudian saya juga menyiapkan esai, mungkin teman-teman menyiapkan esai Hamin seminggu atau Hamin 2 minggu. Kalau saya menyiapkan esai itu udah Hamin berapa bulan gitu. Yang udah persiapan gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah lulus gitu. Jadi sebenarnya seperti yang kita ketahui, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil atau hasilnya tidak mengkhianati usaha gitu ya. Walaupun sekarang belum lulus, nanti ya siapa tahu gitu ya belum lulus, masih ada kesempatan-kesempatan lainnya gitu Kak Reda. Mungkin itu aja Kak Cinti ya, bisa ditambahin ke kakak-kakak yang lain. Oke. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman. Atau ada kakak-kakak yang lain ada yang mau tanya, tambahin terkait TOEFL ITP. Tapi setahu saya ya kalau dari apa namanya kalau dari TOEFL prediction itu nggak bisa dipakai. Nah, contohnya kalau teman-teman mau di buku panduan LPDP itu ada atau saya share screen Google-nya. Jadi di sini ada contoh TOEFL ITP. Nah, ini contoh TOEFL ITP. Kalau teman-teman lihat di sini ada logo ITS-nya. Nah, TOEFL ITP ini biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris. Kalau di Bengkulu itu ada namanya Colorado Course. Nah, dia bekerja sama dengan lembaga yang menerbitkan TOEFL ITP yang ada logo ITS-nya. Nah, ini sertifikat TOEFL ITP bisa digunakan, tapi ini biasanya 2 minggu setelah tes kurang lebih. Nah, cuman kalau teman-teman mepet jadwal tes TOEFL-nya, nanti di LPDP itu biasanya bisa pakai unofficial eh, tes kayak unofficial student score report. Nah, yang ini kurang lebih gambarnya bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalnya masih bingung di buku panduan di website LPDP itu di bagian lampiran kalau nggak salah ada Izin tanya, kalau saya mengambil dosen reguler atau afirmasi, apakah boleh? dosen reguler atau ini pertanyaan dari Mbak siapa? Kalau saya mengambil dosen reguler atau apakah boleh? Dosen reguler. Dan belum. Belum. Oh, ini dari Mbak Nov ya. Oh iya, bentar ya, Mbak. Kita coba selesaikan yang Kak Reda dulu ya. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada tambahan untuk pertanyaan Kak Reda tadi, boleh? Gak ada? Oke. Izin nambahin sedikit kalau Oh, boleh. boleh, boleh Kak Iya, Reda. tapi nggak terkait TOEFL. Kalau lebih ke tadi sih kayak apa ya, jangan khawatir effort gitu. Maksudnya benar kata Ibran tadi kayak mungkin ada yang kelihatan coba-coba seperti saya, ada yang benar-benar effort kayak Ibran gitu. Cuma yang saya yakini mungkin rumput tetangga terlihat lebih hijau, tapi kita nggak pernah tahu seberapa besar tagihan airnya. Dalam artian kita cuma lihat eh, aku selalu tanya smart or lucky, aku bilang lucky gitu karena emang aku pure lucky gitu kan kayak beruntung. Cuma definisi beruntung itu yang sering kita lupa. Beruntung itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan gitu kan. Jadi kayak ada kesempatan tapi kita nggak siap ya, nggak match gitu kan. Kita udah siap nggak ada kesempatan ya udah gitu. Makanya kayak tadi eh, effortnya itu apa ya, nggak usah mikir ini aku udah effort nggak ya, ini kayaknya aku kurang deh. Sebisa mungkin semaksimal mungkin ya teman-teman mau, yang teman-teman bisa, nah insya Allah hasilnya pun yang terbaik juga gitu kan. Jadi kayak jangan fokus apa nanti bakal seperti apa gitu kan, karena emang yang pertama saingan kita atau yang menentukan ya diri kita gitu kan. Jadi fokus ke apa yang bisa kendalikan, jadi jangan terlalu fokus pada hal yang di luar kendali kita. Itu sih yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ariel tambahannya. Dan untuk Kak Reda udah cukup atau ada lagi yang belum tuntas? Aduh, jaringan saya putus-putus pasti. Halo? Kak, Kak Oh Cintia, ya, suaranya putus-putus. iya, jaringan WiFi kos ini mah. Oke, Kak Reda, gimana? Udah cukup?
saya coba cek ketika daftar itu kan pasti ada pilihannya ya untuk bahasa itu bisa apa aja. Nah, mungkin bisa dilihat dari list yang bahasa yang disediakan diakui oleh LPDP itu apa. Karena sebetulnya memang syaratnya untuk masuk ke universitas yang dalam negeri itu memang TOEFL ITB. Itu memang iya. Cuman untuk sementara ini, misalnya kan takutnya buru-buru yang tadi kayak saya bilang bingung nih kelas apa bahasanya ini yang paling cepat apa. Nah, itu mungkin bisa dilihat di listnya itu ada pilihannya kan banyak. Nggak mungkin cuma TOEFL IPT aja kan. Karena seingat saya waktu saya daftar itu pilihannya banyak. Nah, itu mungkin dari situ bisa dipilih dulu sama Kak Reda yang mana yang paling mudah. Tapi kalau seandainya tidak ada pilihan lain harus IPT ya terpaksa IPT Kak. Kalau begitu jawabannya cuma satu, jadi bisa aja. Sedikit menambahkan boleh ya? Ya, jadi mungkin yang dimaksud Kak Rede yang akademik-akademik tadi, setelah saya buka yang buku panduan reguler, itu emang ada PTE akademik. Ya, mungkin itu maksud si beliau ibu YouTube itu. Nah, yang akademik itu mungkin maksudnya PTE akademik. Jadi itu tes PTE akademik itu dia mirip-mirip kayak TOEFL IBT kalau nggak salah, kalau nggak kayak IELTS. Jadi dia ada writing-nya, ada speaking-nya, ada listening-nya juga, sama ada reading-nya gitu. Paling gampang keempat TOEFL ITP, terus IBT, terus PTE akademik dan IELTS itu memang yang paling mudah yang dalam negeri itu ya TOEFL ITP gitu. Karena kita nggak perlu ada speaking, nggak perlu ada writing gitu, cukup reading sama mungkin listening gitu sih. Mungkin itu kali ya Kak yang dimaksud si ibu YouTube yang akademik tadi gitu sih. Oke, terima kasih Kak Fitri. Oke, mungkin udah cukup Kak Reda. Oke, semangat Kak Reda. Semoga nanti bisa jadi the next awardee. Oke, selanjutnya ada dari Kak Pela Parma. Boleh Kak Pela disampaikan pertanyaannya? Oke, terima kasih Kak Cynthia. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pela Parma, saya alumni dari UIN Bengkulu, sarjana. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak apa Jessica, mungkin bisa juga dibantu dengan awardee lainnya. Kak, di sini saya mungkin lebih ke Kak Muhammad Arinal deh sistemnya ya. Baru-baru pertama mungkin apa seperti coba-coba siapa tahu laki kan. Em, ingin bertanya tentang sertifikat tadi yang Duolingo Kak. Mungkin saya tadi ada beberapa ketinggalan baru join juga. Itu sertifikat yang Duolingo tuh seperti apa? Dan apakah dari sistem aplikasinya tesnya di bagaimana? Karena saya tadi ketinggalan. Dan untuk apa LPDP itu sendiri, mungkin saya masih beberapa informasi ya untuk tahun ini belum terlalu upgrade itu apakah harus ada em, apa sertifikat sertifikat IELTS atau bisa juga ada pilihannya tadi untuk yang misalnya S3 em, luar negeri ataupun dalam negeri sendiri. Mungkin itu saja lebih ke sertifikatnya, sistem sertifikatnya saja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Untuk Duolingo, kemarin saya tes itu dari aplikasi Duolingo. Jadi buka aja duolingo.com. Nanti dia minta kita untuk install aplikasinya di web apa di laptopnya kakak untuk tesnya. Itu tesnya berbayar. Tapi saya agak lupa harganya berapa. Pokoknya waktu itu pokoknya harganya lebih murah daripada tes IELTS. Nah, terus juga sistemnya dia tuh jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Memang dia ada writing, speaking, listening-nya ada semua lengkap kayak IELTS. Cuman versi lebih singkat. Jadi kemarin kayak contohnya untuk writing itu sedikit aja.
Jadi kayak dia cuma kasih contoh gambar, jelaskan situasi dari gambar ini. Ya, saya jelaskan aja. Langitnya cerah, ada 2 orang di situ, misalnya ada mobil, ada apa, kayak gitu ya. Dijelaskan aja. Untuk speakingnya dengan AI, jadi dia akan kasih kita kayak gambar lagi, kita deskripsikan gambar itu apa pakai speaking. Jadi kayak agak mirip sama writing. Tapi dia speakingnya juga ada kayak speaking tanya jawab, tapi nggak harus berbicara. Jadi kita pilih jawaban apa yang paling sesuai dengan yang diomongkan oleh si AI ini. Itu lebih ke arah listening dengan speaking yang dicampur sekaligus. Terus ada juga fill the blank. Jadi kayak ada sebuah narasi, lalu di tengah-tengahnya ada titik-titik, kita harus isi kayak itu kalimatnya ngomong apa ya, kira-kira yang cocok itu apa, dan itu tidak ada pilihan ganda. Jadi kita mengira-ngira sepertinya yang ini, gitu. Itu jadi memang menurut saya, tapi itu jujur lebih mudah, dan untuk Duolingo, syaratnya dari LPDP itu skornya nggak harus tinggi banget. Kalau saya tidak salah mengingat, Duolingo tuh sekitar diminta skor minimalnya itu 90 kalau nggak salah. Kayak gitu. Seingat saya ya. Soalnya kan saya udah setengah tahun lebih ya ini. Tes Duolingo tuh tahun lalu, pertengahan tahun lalu, ini sudah 2025 gitu. Jadi saya agak lupa, tapi pokoknya dia lebih sederhana. Nah, yang jelas di duolingo.com itu kita bisa latihan. Jadi dia bisa kasih kita kayak contoh kira-kira soal seperti apa yang nanti dia keluarin. Terus ada simulation testnya juga. Jadi kayak sebelum ujian tenang. Jadi kayak ada tahu cara full ujiannya itu kayak apa. Dia juga kasih prediction skornya berapa. Jadi benar-benar membantu kira-kira udah lolos apa belum kayak gitu. Cuman jangan jadikan skor yang saya bilang 90 sebagai patokan karena berdasarkan pengalaman awardee sebelumnya, Duolingo yang batch 1 skornya tuh kalau nggak salah diminta LPDP cuma 80 kalau nggak salah. Tapi tahun ini skor untuk Duolingo-nya minta 90. Jadi kayak mengalami kenaikan. Jadi kalau saya sarankan kakaknya usaha supaya di atas 100 yang tinggi gitu. Kayak kalau bisa 105, 110, 115 kayak gitu. Nah, latihannya dari Duolingo itu paling sederhana, paling cepat daripada IELTS. Terus tadi pertanyaannya kakaknya apa lagi ya? Yang untuk pilihan apa, misalnya kan keluar negeri kan Kak. Saya kan belum ada buka yang untuk pendaftaran yang luar negeri. Nah, ini kan tadi kan mau coba-coba nih yang seperti Kak Arinal tadi. Nah, itu seperti apa? Apakah memang membutuhkan kalau untuk S3-nya sendiri adakah atau dia batas sampai S2 dan apakah memang sudah kalau keluar itu kan pasti IELTS kan lebih ke ininya dan jadi tadi Kak Duolingo tuh yang seperti apa? Kalau aplikasi yang kayak belajar gitu kan itu udah lama kan apa dia memang ada websitenya tersendiri kah ya untuk yang khusus tesnya sendiri? Kan ada Duolingo-nya ada aplikasi belajarnya juga tuh. Karena kebetulan saya juga menggunakan itu. Ya, kalau aplikasi yang kakak masuk di handphone, ya memang ada. Tapi yang saya masuk tadi aplikasinya itu untuk di laptop, Kak. Karena ujiannya nanti di laptop. Jadi nggak bisa pakai HP ya. Jadi benar-benar di laptop karena dia harus nge-record kakak dan memastikan kakak tidak mencontek. Jadi kita tuh harus matanya ke kamera terus gitu loh. Karena dia benar-benar pantau gerak-gerik nolnya dikit, dianggap mencontek, kakak nanti langsung nggak lulus tesnya. Jadi benar-benar cara dia menjaga tesnya ini jujur itu caranya kayak gitu. Jadi benar-benar sentral kepalanya nggak boleh kanan kiri gitu. Karena kalau kanan kiri dianggap nyontek sama dia. Karena kan AI kayak gitu. Oh Terus ya. waktu kalau kakak tanya apakah S3 bisa dua lebih bisa Kak? Karena sekarang di kelas PB saya ada yang untuk S3 mereka dikelaskan sendiri, S3 ke luar negeri. Nah kemarin mereka daftarnya ya memang kalau untuk ke kampusnya pasti pakai IELTS ya itu sudah pasti. Cuman waktu daftar di LPDP kebanyakan juga ada yang pakai Duolingo. Jadi baik-baik saja. Anak-anak itu saya tanya, kalian kemarin tesnya pakai apa? Saya pakai Duolingo, ada yang pakai TOEFL. Jadi kayak macam-macam. Yang penting lolos seleksinya dahulu. Yang paling penting itu dahulu. Kalau saya boleh sharing sedikit, sebetulnya saya waktu seleksi administrasi sempat dinyatakan mohon maaf tidak lolos seleksi administrasi. Alasannya karena sertifikat Duolingo-nya ke private. Jadi hati-hati. Ketika nanti pakai Duolingo, pastikan sertifikatnya kakak itu public, bukan private ya. Karena kalau enggak nanti dianggap LPDP nggak bisa cross check. Apakah ini penilaiannya beneran, apa edit, apa gimana, enggak gitu. Jadi saya kemarin kendalanya itu, nah, dan jujur aja sebenarnya saya sama sih, kayak kakaknya saya juga coba-coba, sebetulnya sama kayak gitu. Saya coba-coba karena lulus administrasi baru saya serius untuk yang tes bakat skolastik, karena kan saya belum ada LOA
kayak gitu. Oke Kak, terima kasih. Oh, sedikit lagi Kak, untuk yang misalnya persiapan ya Kak, itu misalnya kan mungkin kalau yang untuk yang tahap pertama ini kan mungkin mepet banget kan Kak. Atau mungkin dari pengalaman kakaknya sebelumnya itu membutuhkan berapa lama sih itu tuh untuk persiapan? Hmm, saya sejak saya mulai pendaftaran sampai akhirnya saya submit semuanya itu saya makan waktu 1 bulan karena saya perbaiki esai itu. Saya merasa esai saya ini kurang, terlalu banyak berbicara yang nggak penting, gitu. Saya hapus, saya ganti, ketik lagi, hapus, ganti. Nah itu berkali-kali kayak gitu. Itu kayak tidak selesai-selesai gitu kayak yang esai. Kalau yang lain kan kita kan diminta kayak kartu keluarga apa-apa itu kan bisa ya kan. Sama jangan lupa yang paling penting surat rekomendasi. Karena jujur aja teman saya gagal, salah satu yang daftar bersama saya gagal karena surat rekomendasinya dia ternyata tidak masuk kategori yang disetujui LPDP. Jadi akhirnya dia gagal. Walaupun dia sudah mengajukan sanggah, tetap gagal. Kayak gitu. Jadi saya menyayangkan sekali gitu. Jadi akhirnya dia mau coba tes ini katanya kayak gitu. Nah kalau esainya sih sebetulnya kalau tadi kan Kak Rina tadi kan kasih contohnya bahasa Inggris ya. Esai saya bahasa Indonesia. Jadi tidak masalah. Keluar negeri tidak harus bahasa Inggris. Yang paling penting alurnya jelas, Kak. Seperti kayak tadi yang sudah dijelaskan kan di pembawaan materinya. Yang paling penting jelas, Kak. Kalau saya kemarin saya to the point, tujuannya saya apa, kontribusinya saya apa, jangka apa, pendek, menengah, panjangnya jelas. Permasalahan yang saya temukan di Papua apa, kenapa kok saya ambil kampus ini? Kakak harus kasih contoh. Misalnya saya kan purpose-nya saya jurusan arsitektur ya. Jadi berbeda ini kan kebanyakan matematika ini. Saya dunia lain, arsitektur gitu. Arsitektur saya beda sendiri. Nah, purpose-nya saya, tujuannya saya itu kan mau bangun Papua ya. Infrastrukturnya Papua itu bermasalah sekali, banyak pokoknya masalahnya ya gitu kan. Nah, saya tulis itu tujuannya itu dengan jelas dan tujuan belajar di kampusnya itu apa? Saya kan daftar di 3 kampus, University of Toronto, University of Western Australia, sama Sheffield. Nah, saya tulis kenapa saya pilih di Toronto itu kenapa? Ada mata kuliah apa di sana? Ada apa yang bisa bantu Indonesia dari mata kuliah ini? Dia mau belajar apa di sana? Itu saya tulis jelas. Itu saya tulis. Mata kuliah ini membantu nanti di sini, 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 sini itu saya tulis semua. Untuk Western Australia apa, untuk Sheffield apa. Karena sebetulnya saya saat ini sudah punya LOA untuk yang Sheffield sama Western Australia, baru saja di accept. Cuman memang karena saya maunya kontribusi saya itu berdasarkan University of Toronto, sehingga saya belum ajukan ke LPDP, bahwa saya sudah punya LOA. Itu boleh. Itu boleh, Kak. Sekali kita dikasih waktu masih panjang. Untuk mencari LOA itu masih panjang, kayak gitu. Jadi saya menganggap diri saya belum punya LOA karena yang mau saya kejarkan University of Toronto kayak gitu kita ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih kami juga sama-sama. Oke, terima kasih Kak Pela atas pertanyaannya. Semoga membantu ya. Oke, di sini ada yang raise hand. Nah, karena banyak yang raise hand ini, kita seneng nih. Karena nggak harus baca pertanyaan di Gform. Oke, untuk Kak Kay, boleh disampaikan pertanyaannya Kak Kay? Oke, sebelum terima kasih Kak atas kesempatannya. Mohon Iya. maaf sekali belum bisa on cam karena takutnya nanti terputus-putus dan terkeluar dari Zoom ya. Saya mau bertanya terkait dengan penulisan esai Kak. Sejujurnya masih sedikit bingung sih Kak, gimana caranya untuk mengangkat masalah yang nanti akan kita tuangkan ke dalam esai untuk diselesaikan gitu Kak. Jujur masih agak bingung gitu Kak, masalah yang harus dilihat itu seperti apa sih gitu. Mohon bantuan tips and triknya untuk kakak sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kay. Pertanyaannya adalah cara kita untuk mengangkat masalah dalam esai. Oke, karena saya moderator, saya jawab dulu ya Kak Kay. Jadi kalau dari saya pribadi ini, penulisan esai itu untuk mengangkat masalahnya adalah dari kehidupan sekitar. Kebetulan kehidupan sekitar saya itu, saya tinggal di daerah Provinsi Bengkulu, yang salah satu provinsinya itu provinsi kecil lah ya, karena bukan di Pulau Jawa, dan pinggiran, pesisir. Kalau lihat di peta itu paling kecil, paling panjang itu Bengkulu. Nah, di situ tuh banyak UMKM. Nah, permasalahannya adalah banyak UMKM yang mungkin belum maksimal dalam menjual
hasil dari produknya itu sendiri. Sehingga saya dari program studi matematika mengusulkan untuk mengoptimalkan keuntungan produksi UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi berangkatnya itu emang dari masalah yang ada di daerah kita yang kita angkat. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus saja tentang penelitian kita, nanti saya mau bikin ini coding untuk Badan Cyber Nasional. Misalnya kayak gitu kan. Itu terlalu tinggi ekspektasinya dan LPDP itu biasanya sukanya dengan awardee-awardee atau calon awardee yang memang dia langsung merujuk pada perubahan dan juga membantu membangun daerah asalnya. Itu kalau dari Cynthia. Nah, kalau dari kakak-kakak awardee yang lain, mungkin silahkan disampaikan pendapatnya. Monggo, siapa aja bebas. Lah, nggak ada yang Oke deh, siapa nih yang belum? Yang belum. Oke, Kak Jessica udah, Kak Adil tadi udah. Kak Fitri, habis itu Kak Efran. Oke, sharing dikit ya. Kalau dulu saya berangkatnya memang dari, karena kebetulan saya dari Lampung, dan Lampung banyak pantai, dan pantainya di sana banyak banget sampahnya. Jadi mungkin 11-12 sama yang disampaikan sama Kak Cintia ya. Jadi emang LPDP ini kalau bisa teman-teman berangkatnya dari daerah masing-masing. Permasalahan dari daerah masing-masing, lalu kontribusinya juga kembali ke daerah masing-masing. Gitu. Jadi itu juga saya terapkan kemarin pas nyusun esai saya. Jadi karena di Lampung itu banyak sampah, jadi saya punya ide nih, kebetulan di matematika itu ada namanya metode peramalan, gitu. Oke, nah jadi ide saya waktu itu berangkat dari si sampah, di mana di sana itu pengoptimalan sampahnya, maksudnya sampahnya itu dari tahun ke tahun tuh kok semakin menggunung gitu, bukannya makin berkurang, malahan makin banyak gitu. Nah jadi saya punya ide nih, karena di matematika ada satu metode itu, jadi saya punya ide untuk mencoba gimana caranya nanti dengan metode yang saya pakai ini di apa namanya yang ada di UGM itu juga sendiri metodenya. Nah, nanti saya bisa mengoptimalkan gimana caranya si sampah ini nanti tuh makin berkurang dari tahun ke tahunnya gitu. Dengan cara kita memprediksi sampah ke depan itu volumenya berapa. Nah, nanti dari situ si pemerintah Lampungnya bisa ngambil kebijakan A, B, C, D kayak gitu. Jadi memang harus berangkatnya dari sekitar dulu nih gitu. Di lingkungan kita, bisa dari daerah, bisa juga dari mungkin tetangga, everything lah gitu ya. Tapi intinya diusahakan dari daerah asal teman-teman gitu dan kembali kontribusinya juga ke daerah teman-teman. Jangan muluk-muluk yang kayak ke Indonesia yang kayak dicontohin sama Kak Cintia tadi ya gitu. Karena eh bagus gitu kan. Ekspektasi tinggi untuk Indonesia bagus, tapi kan kita juga realitanya gimana sih gitu. Kita seorang diri nih gitu. Terus kita mau memperbaiki Indonesia. Jadi lebih baiknya kita memperbaiki dari daerah kita dulu gitu. Karena kan apabila daerah kita udah baik nih gitu kan, itu kan juga impact-nya bagus buat Indonesia gitu. Mungkin dari kakak-kakak yang lain. Oke, izin moderator. Oke, hampir sama tadi kayak Kak Cintia sama Kak Fitri ya. Ini kalau Kak Cintia sama Kak Fitri dari matematika murni mungkin. Ini kalau saya dari pendidikannya gitu. Jadi kebetulan saya ikut saya berangkat dari masalah di sekitar saya, betul. Saya ikut kampus mengajar pernah, saya ikut volunteer mengajar ke daerah-daerah juga pernah gitu. Nah, karena di sini saya aktif mengajar di sekolah juga, tentu ada permasalahan-permasalahan yang muncul ya di dunia pendidikan khususnya di daerah saya gitu. Salah satunya permasalahannya adalah kurangnya lembar kerja peserta didik kayak gitu. Yang saya temukan ketika saya jadi volunteer, ketika saya ikut kegiatan kampus mengajar, ketika saya mengajar honor di sekolah kayak gitu ya. Nah, kurangnya LKPD atau lembar kerja ini justru dapat menjadi masalah karena beberapa sekolah itu udah menerapkan LKPD, sedangkan ada sekolah yang belum menerapkan LKPD. Itu permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, zaman sekarang siapa sih anak sekolah mana sih yang nggak pegang HP gitu ya? Anak SD mana sih, SMP mana sih, SMA mana sih yang nggak pegang HP gitu?
Kalau kita lihat data statistik, mungkin hampir rata-rata siswa di Indonesia gitu ya memegang HP. Termasuk di tempat saya tinggal gitu, di daerah saya tinggal itu rata-rata udah pegang HP. Jadi menurut saya apa salahnya sih ada masalah LKPD kurang, kemudian anak-anak juga pegang HP, saya kaitkanlah LKPD berbasis teknologi kayak gitu. Teknologinya nggak muluk-muluk sih, yang bisa diakses pakai HP doang gitu. Nah itu masalah yang saya angkat ketika saya menyusun esai kemarin teman-teman. Ya, jadi dari UMKM udah, dari permasalahan tentang sampah udah nih, dari permasalahan tentang pendidikan juga udah. Mungkin bisa sharing lagi nih Kak Aril atau Kak Jessica, masalah apa yang kemarin diangkat gitu. Silakan. Oke, kalau saya tadi sih masalahnya, saya masalah general. Saya amazed banget ya sama teman-teman. Ini kan matematika semua ya, mostly matematika semua gitu. Kayak berangkat dari masalah yang sangat dekat dengan diri kita gitu kan. Bener kayak tadi sih, dari keresahan pribadi gitu. Jadi kayak eh, nggak harus yang jauh atau muluk-muluk, tapi kita tuh resah di bagian mana sih, atau kayak yang perlu kita solve tuh di bagian mana sih gitu. Kayak kita anak matematika, kayak di daerahku apa yang butuh dibenahi, apa yang butuh diperbaiki, dan kita sebisa mungkin bawa itu kan, bawa bidang kita untuk sourcing itu. Kalau aku jujur tadi kan mungkin karena dulu aku pengennya ngambil luar, terus karena aku compare-nya kan antara luar sama sini gitu ya, jadi emang masalahnya yang tak angkat tadi kayak eh, riset yang masih kurang, terus jumlah ilmunya masih kurang gitu. Jadi dulu aku emang bawanya aspek yang global gitu, karena emang dulu juga ya tadi ya nggak yang prepare banget, jadi gambarnya itu sih yang aku dulu kayak gitu. Cuma ini aku ke apa penasarannya ini mostly Bengkulu semua ya, kebetulan saya dulu ketemu Ebran di Bengkulu 2019, jadi kayak ini kok Bengkulu semua, kayak wah ini orang Bengkulu semua gitu. Jadi itu sih kalau ya aku bawa dulu di isinya gitu. Thank you. Kalau saya, tadi saya sudah ada mention sedikit ya permasalahan yang di Papua itu apa. Tapi fokusnya saya itu gini, saya kan kerjanya arsitek. Jadi kan fokusnya saya memang pembangunan. Nah, menurut saya luar biasa sekali karena fokus visi misinya LPDP adalah mempercepat pembangunan di Indonesia. Saya jadikan itu sebuah kalimat kunci di esai saya juga. Termasuk ketika saya diwawancara, saya juga bilang hal yang sama. Karena fokusnya untuk membangun Indonesia dan pekerjaan saya di bagian membangun juga. Jadi saya kasih permasalahannya di Papua itu tanahnya itu kadang terlalu lembut untuk untuk dibangun, terlalu keras untuk digali. Masalah airnya juga banyak, emisi karbonnya juga banyak. Terus kayak materialnya itu setelah kalau mempersiapkan tanah untuk bangun itu kan biasanya ada pohon, tanaman-tanaman itu kan dipotong dulu. Nah, kalau di Papua itu penyelesaiannya itu dibakar. Nah, dibakar ini kan menimbulkan polusi udara ya. Jadi saya masukkan itu di sana. Nah, termasuk ketika saya mencari kampus yang ingin saya tuju, saya fokusnya di situ. Fokus saya itu desain berkelanjutan, sustainable design. Jadi saya cari di kampus-kampus yang saya tuju itu tentang sustainable design. Kampus mana yang fokusnya sustainable design. Jadi fokusnya gitu. Pertama cari masalahnya, sudah tahu masalahnya, langsung cari kampus yang mendukung penyelesaian masalah itu. Jadi ada solusinya. Karena kalau kakak-kakaknya hanya, oh saya kepingin sekolah di Inggris, udah itu aja loh, nggak ada penjelasannya ini LPDP-nya gini, maksudnya ini gimana gitu, kontribusinya tujuannya apa ya, ke Inggris sama menyelesaikan permasalahan ini apa, jadi itu basic dasarnya, fondasinya itu harus jelas kalau di jurusan saya anggapannya kayak gitu kan, fondasinya harus jelas. Nah, karena fondasinya saya sustainable design, saya cari kampusnya. Nah, University of Toronto itu fokusnya memang di sustainable dan kotanya sendiri juga sangat sustainable. Jadi saya masukkan itu di essay saya, termasuk saya bahas di wawancara saya. Nah, ketika saya menggali tentang kampusnya, dia tuh ada juga dosen yang fokusnya itu membangun perumahan sustainable di Afrika. Nah, ketika saya menemukan jurnalnya di Afrika, saya masukkan juga di esai dan wawancara saya bahwa Afrika dengan Papua itu mirip.
Jadi ketika LPDP mendengarkan dan membaca esai saya, dia menemukan kesinambungan benang merah antara masalah, kontribusi, dan solusi, serta asalnya dari mana. Itu yang paling penting. Menurut saya kuncinya itu di situ. Misalnya kakaknya, saya nggak tahu kan, kakaknya background-nya jurusannya apa. Misalnya jurusan, saya banyak ketemu kalau di kelas PP itu macam-macam ya. Ada yang dari sosiologi, ada yang dari mana gitu kan banyak gitu kan, dari ada yang matematika, ada yang kimia, ada yang apa, nah mereka tuh lihat tuh kekurangannya, ada yang dari teknik kelautan. Nah teknik kelautan tuh dia lihat banyak polusi di laut. Nah dia lihat itu kan kunci satu permasalahan. Nah terus dia pikirkan tuh solusinya gimana. Nah ketika dia sudah membayangkan kira-kira bisa bantu apa, kan kita diminta jangka pendek, menengah, panjang ya, ada tiga ya, kan tiga. Kalau saya, contohnya saya kasih jangka pendeknya itu, saya langsung ubah material dari yang tanaman yang dibabat, dipotong itu nanti jadi apa, bahan pengisi material tembok. Jadi fokusnya saya itu di situ, supaya nggak dibakar, tapi diolah kayak gitu. Nah, itu saya kasih contoh itu pendeknya saya. Nanti menengahnya begini, panjangnya begini. Nah, yang si kakak teknik kelautan teman saya itu dia bilang, pertama saya pasang ini dulu, ini tuh. Yang paling penting kuncinya satu, jangan terlalu tidak realistis, bagus tapi tidak bisa dilaksanakan secepat mungkin. Karena menurut LPDP ini kurang kurang oke ya. Kalau maksudnya kayak bagus sih, tapi itu kayak butuh masih 10 tahun lagi loh. Jangan, harus yang bisa begitu pulang langsung diaplikasikan. Itu yang paling penting. Pulang bisa langsung diaplikasikan dan menjawab permasalahan. Tidak harus yang sampai spektakuler, amazing apa gimana, tidak harus. Yang sederhana pun itu nggak apa-apa. Yang penting langsung bisa dipraktekkan. Itu kuncinya yang paling penting. Karena bagi LPDP dia itu akan kayak kalau mau ngomong agak kasarnya itu dia akan bandingkan saudara dengan yang lain. Siapa yang punya rencana lebih masuk akal, realistis, dan cepat diaplikasikan di Indonesia. Itu yang paling penting. Karena ketika kita terlalu bicara muluk-muluk, saya bermimpi begini-begini, waduh, LPDP pasti merasa kayak, wah ini saudara ini masih panjang kayak gitu, jadi bakalan lebih susah ya kayak gitu. Itu kuncinya sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jessica, Kak Ariel, Kak Fitri, dan Kak Efran yang sudah menyampaikan bagaimana cara kita mengangkat masalah dalam menulis esai. Nah, ini sangat menginspirasi sekali ya buat teman-teman semuanya. Untuk rancangannya, apa hal-hal yang penting itu dari disampaikan sama Kak Jessica. Tapi kalau untuk ide-ide yang simpel-simpel dari disampaikan sama Kak Fitri, Kak Efran, dan juga Kak Ariel gitu. Nah, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, jadi kita kasih waktu untuk masing-masing penanya 5 menit ya guys. Karena kita butuh istirahat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti masih mau bertanya lagi, mungkin bisa tanya di grup WhatsApp. Dan juga nanti kalau misalnya pengen ada part 2 akan kita adakan lagi part 2-nya, oke? Oke, mungkin buat Kak Novaria, boleh disampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Sebelumnya saya mohon izin untuk mematikan kamera karena sinyal saya kurang bagus. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, misalnya nih Kak, saya mau ngambil beasiswa reguler atau afirmasi, dan saya juga belum punya LOA. Apakah boleh nanti ketika saya memilih kampus kan ada 3 pilihan. Apakah boleh salah satunya itu kampus yang termasuk dalam PTUD, misalnya Melbourne University. Apakah boleh gitu? Maksudnya kayak apakah tidak terlalu tinggi untuk menargetkan itu? Kemudian kedua pertanyaan saya, mohon izin banget Kak, gimana sih caranya kita itu untuk mencari kampus? Karena kan kampus, anggaplah saya mau ngambil applied linguistics, dan kampus yang punya jurusan itu tuh sangat banyak sekali, dan katakanlah punya kursus A, maksudnya punya matkul A atau B atau C. Nah, itu juga banyak sekali yang punya. Jadi gimana sih Kak tips and triknya untuk mencari kampus yang tepat dan juga bisa meyakinkan para per interview, tukang interview kita nanti. Mau Kak grogi? Makasih. Oke, terima kasih Kak Novaria. Pertanyaannya, Kak Novaria tuh pengen daftar beasiswa reguler atau afirmasi. Nah, dan pengennya kampusnya juga yang PTUD. Salah satunya Melbourne University. Nah, itu gimana? Mungkin bisa dijawab sama siapa? Kak Ariel atau Kak Fitri?
Dan juga cara memilih kampus yang baik. Yang mungkin lebih ke Kak Adel yang sudah berpengalaman mencari kampus luar negeri. Oke, Silakan Kak. terima kasih atas waktunya izin menjawab. Kalau tadi milih kampus bebas kok. Dalam artian kan ada apa targeted, ada afirmasi, ada reguler. Nah, pilihan kampus kita itu di list kampus dalam negeri atau luar negeri gitu. Jadi nggak ada limited ketika kamu afirmasi kampusnya harus ini tuh nggak. Jadi ada dua list kampus ya kalau nggak salah. Kampus yang dalam negeri sama luar negeri gitu kan. Nah, selama kampus itu ada di situ, kita bebas buat milih gitu. Cuma yang harus kita ketahui, daftar kampusnya atau milih kampusnya nanti tuh terpisah sama LPDP gitu ya. Jadi bukan kayak SBMPTN dulu mungkin yang kayak kita milih kampus, ikut SBM keterima gitu kan. Cuma yang di sini kita ikut LPDP itu pure buat scholarshipnya, nanti buat nyari kampusnya kita nyari sendiri daftar sendiri gitu. Jadi itu yang harus ditekankan. Cuma pilihan kampusnya bebas. Kalau kita mau daftar reguler atau afirmasi, mau daftar Oxford boleh gitu kan. Atau mau daftar MIT boleh. Semua kampus di list itu boleh kita pilih gitu. Terus untuk mengerucutkan, bener kayak tadi, ketika kita udah plannya jelas, mau A, B, C, D, kita bisa spesifik selain milih negara, milih kampus, milih matkul, itu juga ngaruh banget ya. Kayak misalkan aku mau fokus ke abstrak algebra, terus kenapa aku milih pure mathematics di Manchester misalkan, karena di kampus lain dia nggak ada pure math, tapi kayak masih mathematics, dan itu kan kayak masih ada applied, masih ada statistik gitu ya. Jadi pilihan matkul atau mungkin eh, dosen yang mau diincar itu juga jadi pilihan atau rekomendasi buat milih kampusnya gitu ya. Jadi emang dulu juga aku gitu kok kayak ini ratusan kampus nih di luar aku milih mana ya Manchester biar nonton bola gitu. Jadi kayak apa ya pilih ada rekomendasi apa ada unsur yang kita tuh condong ke sana gitu kayak selain negara atau kota ya tadi matkul tuh bisa jadi eh, apa ya, alasan kenapa kita milih. Terus kita mau fokus di misalkan bidang A, kebetulan di kampus X ini ada profesor atau ada researcher yang bidangnya itu. Nah, itu bisa jadi alasan juga. Atau kayak Kak Jessica tadi, kayak kotanya gitu kan, kotanya, kampusnya kebetulan sesuai sama plan yang Kak Jessica nanti bawa ke depannya gitu. Jadi kerucutkan gitu entah dari negara atau kampus terus kayak dari mata kuliah terus topik riset atau bidang kontribusi itu yang bakal ngaruh gitu dan nyari kampus di luar susah-susah gampang sih kayak eh, agak tricky emang cuma banyak banget kok lembaga yang bisa bantu kita gitu ya kayak IDP terus ada IBEX ada SunEdu dan lain sebagainya yang bisa bantu kita buat apply kampus di luar gitu kayak dulu aku daftar 11 kalau nggak salah 11 kampus gitu alhamdulillah dapat 9 kampus di UK cuma milih Manchester biar bisa nonton Maguire gitu. Itu mungkin dari aku. Thank you. Oke, terima kasih Kak Ariel. Oke, pertanyaan satu lagi dari Kak Irfan tadi sempat raise hand. Halo, biasa selamat malam Kak. Ya nggak apa-apa sih, untuk kita mah bebas. Yang satu lagi, satu pertanyaan lagi, oke. Boleh Kak Hmm, Irfan. Baik Kak, makasih banyak Kak atas kesempatannya. Sebelumnya minta maaf bisa agak bising suaranya. Jadi saya mau bertanya Kak, kan di dalam jenis misalnya saya kan udah mendaftar di beasiswa PDP reguler dan belum disubmit secara final dan ingin mengubah jenis alur pendaftarannya itu melalui melalui afirmasi atau LN gitu Kak. Kira-kira apakah bisa dilakukan pemindahan jenis jalur beasiswa tersebut ketika sebelum finalisasi submit gitu Kak. Oke, Kak Fitri bisa Oke, Kak, bantu terima kasih Kak. jawab? Oke, Kak Irfan, terima kasih. Setahu saya masih bisa sih Kak, soalnya dulu pas teman saya yang dari Aceh, nah beliau tuh daftarnya reguler. Cuman karena nggak kuat sama passing grade-nya, nah beliau ngubah jadi prasejahtera dengan cara pindah kakak gitu. Gitu, tapi setahu saya sih bisa gitu, selagi belum submit final ya, gitu, masih bisa diubah. Oke, Kalau boleh Kak Irfan, menambahkan kita aja. udah oke? Iya, Kak Jessica? Kalau kalau saya nggak tahu sih, itu mungkin di zamannya Kak Fitri. Kalau di zamannya saya kemarin batch yang terbaru itu
kita harus daftar ulang. Jadi kita hapus pendaftarannya kita, mulai lagi dari awal. Karena kalau sekarang, setahu saya LPDP lebih ketat. Jadi kalau sudah pilih dari awal reguler, kakak kalau mau ganti nggak bisa, harus hapus dulu, bikin baru akunnya. Jadi kayak daftarkan yang baru memang dari awal itu. Karena jujur kemarin saya mau ganti nggak bisa. Kayak gitu. Terus saya juga mau ganti kampus juga nggak bisa nih, Kak. Jadi benar-benar kalau sudah dari awal memutuskan 3 kampus itu A, B, C, mau ganti pas daftar itu sudah nggak bisa, kecuali saya hapus daftar ulang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sekarang aturannya LPDP sudah ganti, udah nggak bisa diberubah-ubah kalau sudah kayak gitu. Jadi memang dari awal tentukan mau reguler, afirmasi, prasejahtera atau apa kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih tambahannya Kak Jessica. Karena Kak Jessica ini yang paling baru, paling fresh ya, guys. Jadi, insya Allah info dari Kak Jessica akan lebih akurat dibanding kakak-kakak sepuh yang lainnya. Ya. Oke, mungkin itu aja LPDP Talks kita pada malam hari ini buat teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih juga buat Kak Ariel, Kak Fitri, Kak Epran, dan juga Kak Jessica yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bareng kita malam hari ini. Dan kemudian apa ya, dokumentasi. Maybe buat teman-teman yang mau dokumentasi yang belum pakai jilbab, boleh dipakai jilbab dulu guys. Ayo foto ya. Oh ya, nanti ada eh, apa namanya, penghargaan buat 2 peserta terbaik untuk malam hari ini, diukur dari eh, pertanyaannya juga dan juga ketepatan waktu dan yang lain-lainnya. Nanti akan kita PC ya buat teman-teman semua. Nanti akan kita kasih door prize. Oke, buat teman-teman boleh di open kameranya buat kita foto bareng. Oke, kita tunggu ya guys. 1 menit lagi. Pakai mukena juga nggak apa-apa kok, cewek-cewek. Jangan lupa follow Instagram kita, Forum Sharing Bareng. Dan kalau mau part 2 yang benar-benar lebih spesifik pembahasannya, nanti bisa diisi polling di grup aja ya teman-teman. Misal pengen kupas tuntas esai, benar-benar dikupas-kupas banget. Nanti bisa kita coba rencanakan untuk part selanjutnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, ini yang slide 1 aja yang open cam, jadi udah cukup sih kayaknya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Mungkin saya mewakili dari kakak-kakak sekalian. Closing statement ada atau enggak? Kayaknya kita nggak usah closing karena kita insya Allah akan ketemu lagi aja di sharing bareng ke depannya. Oke? Terima kasih buat kakak-kakak semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih semua, Ya, Kak terima Ariel, Kak kasih Fitri, Kak Ariel, Kak Kak Cynthia, Fitri, dan Kak Kak Jessica. Jessica. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih semuanya, Kak. Terima kasih Ya. semua.